Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2829-2831. Tentu saja metode pemurnian roh ini juga memiliki beberapa kelemahan. Artinya, pada awalnya semangatnya belum lengkap. Bagaimanapun, itu hanyalah hantu yang akan mempengaruhi kekuatan senjata abadi sampai batas tertentu. Untuk menghindari hal ini, sebagian besar pengrajin abadi menggunakan beberapa cara untuk mendorong pertumbuhan roh. Misalnya, saat menggambar jejak hantu, mereka menambahkan sebagian kekuatan jiwa mereka sendiri untuk menggantikan hantu tersebut. Latihan semacam ini dapat membuat roh tumbuh dengan cepat, dan roh akan memiliki afinitas yang tinggi dengan pemurni, sehingga sangat cocok untuk menempa alat abadi bagi pemurni. Jericho Lee selalu tidak konvensional, dan dia tidak suka menyia-nyiakan kekuatan jiwanya, jadi dia mengambil metode lain yang dia kuasai, yaitu membangun arai kecil di peralatan abadi, dan menggunakan arai untuk menyerap kekuatan. Langit dan bumi, berikan umpan balik kepada roh, dan biarkan roh tumbuh. Dengan banyaknya pengalaman sukses di masa lalu, dia secara alami berguna dalam melakukannya. Selain itu, dia juga menyiapkan berbagai macam susunan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Baojia, dan menyelesaikan langkah semangat senjata. Akhirnya, dia dibaptis dengan guntur. Ledakan. Pembaptisan Tianlei 12 pedang belum selesai, tetapi pembaptisan Tianlei Baojia telah dimulai. Untuk sesaat, seluruh langit menghalangi matahari, awan hitam, guntur hitam bergulung, mengejutkan semua orang di kejauhan. Ketika mereka mengetahui bahwa Jericho Lee memalsukan lebih dari satu artefak pada saat yang bersamaan, mereka hampir terkejut dengan kelakuan gilanya. Orang ini memalsukan lebih dari 20 peralatan peri sekaligus. Lee Xuanwu ketakutan. Dia berani mengatakan bahwa Jericho Lee adalah satu-satunya di dunia yang berani melakukannya. Bukannya aku percaya pada kemampuan memurnikan senjataku. Tidak ada yang berani menjadi gila. 2 hari kemudian, 12 pedang ditempa. Ya, semuanya telah dipromosikan ke level peralatan Dao dan Ersian. Diperkirakan ini adalah batasmu di masa depan. Nyatanya, Jericho Lee merasa sayang sekali. Bagaimanapun, pedang Xuanyuan adalah senjata yang dia ikuti sejak awal budidayanya, tapi sekarang dia tidak bisa mengikutinya lagi. Itu sangat disayangkan. Senang rasanya menjadi senjata abadi. Roh pedang Xuanyuan tidak merasa kasihan. Awalnya, itu hanya sebuah artefak. Itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Meskipun tingkatan kedua makhluk abadi itu tidak terlalu tinggi, itu sebanding dengan makhluk abadi yang telah menjadi alam Tao. Ada 3 jenis peralatan abadi, 1 peralatan abadi, 2 peralatan abadi, 3 peralatan abadi yang diciptakan, dan peralatan abadi yang kacau. Hanya ada 5 kelas seperti Xiandan, dan 2 kelas terakhir sama. Dari segi kekuatan, peralatan abadi Daoyi mungkin setara dengan keluarga abadi Tianxianjing, peralatan abadi Daur setara dengan keluarga abadi Daoyi hingga keluarga abadi Daur, peralatan abadi Daosan setara dengan keluarga abadi Daosan, yang dapat dibandingkan dengan keluarga abadi yang baru saja masuk. Tingkat Xianjun. Adapun artefak pembuatan keabadian, yang lemah dapat dibandingkan dengan Raja Abadi, dan yang kuat dapat dibandingkan dengan Raja Abadi terbaik. Senjata abadi yang kacau, tentu saja, adalah senjata eksklusif Daluo Jinxian dan Xianzun. Kekuatan senjata abadi semacam ini berasal dari kekuatan kekacauan, sehingga kekuatan kekacauan menentukan kekuatan senjata abadi tersebut. Kenyataannya, meskipun peralatan Dao Yixian dapat dibandingkan dengan peralatan Tianxian, masalahnya adalah sebagian besar keluarga abadi di negeri dongeng mungkin tidak memiliki peralatan Dao Yixian, tetapi hanya dapat menggunakannya hidup-hidup. Lagi pula, di negeri dongeng di mana kekuatan dihormati, segala sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan dikontrol secara ketat oleh penguasa seperti 5 negeri dongeng besar. Jika mereka bukan penyuling senjata, tidak mudah untuk mendapatkan senjata abadi yang kuat. Pedang Xuanyuan dan 12 pedang lainnya kini telah ditingkatkan menjadi senjata Dao dan Ersian. Jika kekuatan mereka terbuka penuh, mereka dapat menggunakan susunan pedang abadi yang memotong untuk menampilkan kekuatan maksimum mereka, yang cukup untuk bersaing dengan Raja Abadi biasa dan bahkan membunuh mereka. Jericho Lee mengibaskan ke-12 pedang itu dan menunggu beberapa jam sebelum guntur di langit perlahan menghilang. 3 makhluk abadi dalam Taoisme. Tidak apa-apa. Lebih dari selusin baju besi telah mencapai tingkat perlengkapan Dao Sanxian. Selain itu, mereka bersifat defensif, jadi mereka seharusnya mampu menahan serangan kuat Xianjun. Dia tidak melakukannya. Ingin serakah. Dia membuat artefak secara langsung. Alasan utamanya adalah karena artefak tersebut sangat menuntut dan membutuhkan banyak usaha. Keahliannya dalam memurnikan artefak dapat dicapai, tetapi waktu tidak cukup. Yang dibutuhkan orang sekarang adalah untuk tingkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, dan itu adalah pilihan terbaik untuk membekali semua orang dengan sepotong baju besi pertahanan.
Dengan lambaian tangannya, dia mendatangi kerumunan dengan setumpuk baju besi. Ayo, satu untuk masing-masing. Apa ini? Armor pertahanan. Itu adalah 3 keabadian Taoisme. Kerumunan memandang baju besi itu dengan aneh, dan kualitas serta kuantitasnya membuat mereka takut. Ini benar-benar baju besi pertahanan dari 3 makhluk abadi. Itu ditempa oleh baju besi skala naga Diksuan. Itu bisa bertahan melawan serangan Raja Abadi yang kuat. Jika digunakan untuk memperlengkapi yang lemah, kemampuan untuk melindungi kehidupan akan sangat meningkat. Jericho Lee tersenyum. Dia tidak membutuhkannya, tetapi saat ini, orang-orang seperti Wen Qiong dan Ge Hong lebih membutuhkannya. Tutut, kemampuan memurnikan senjatamu masih tidak normal seperti biasanya, kata Li Xuanwu. Dia tidak sopan. Dia mengambil sepotong baju besi dan memakainya. Ayo, Zhao Gongming, coba serang. Bagus. Zhao Gongming mundur agak jauh, dan kemudian napasnya melambung tinggi. Dia mengangkat tangannya dan bergegas menuju Li Xuanwu. Li Xuanwu berdiri di tempat yang sama, tidak mengelak, membiarkan api besar menimpa dirinya. Bersenandung. Pada saat tangan api besar itu datang, orang-orang melihat penghalang halo samar telah menyala dari tubuh Li Xuanwu. Tidak peduli bagaimana apinya menyala atau meledak, dia tidak terluka. Adegan ini mengejutkan semua orang. Saya bahkan bisa mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Ini bukan hanya pertahanan yang kuat, bukan? Zhang Daoling melihat sesuatu. Yah, itu seharusnya susunannya. Li Xuanwu, yang mengenakan baojia, memiliki pengalaman yang paling jelas. Dia juga ahli dalam bidang susunan, jadi dia bisa melihat cara-cara ini secara sekilas. Tambahkan susunan ke senjata pemurnian. Orang-orang terkejut. Saya khawatir kekuatan pertahanan baju besi itu tidak hanya untuk membela Raja Abadi biasa. Jika Anda mengeluarkannya, saya tidak tahu seberapa populernya, kata Zhao Gongming, lalu dia mengambil satu. Yang lainnya tidak sopan. Semua orang mengambil satu dan tersisa 5. Jericho Lee menyerahkan sisa harta karunnya kepada Zhao Gongming. Jika ada yang menginginkanmu kembali, berikan padanya. Dia keluar dulu dan tinggal di sini selama beberapa hari. Haruskah semua orang datang? Yah, Wen Xiong sudah pergi menemui seseorang. Zhao Gongming mengangguk. Segera, mereka kembali ke Villa Sueluo. Lihat, mereka keluar. Wen Qiong dengan cepat tersenyum menyambut dan menatap Jericho Lee. Saya tidak akan memperkenalkan mereka kepada Kaisar Donghua. Anda harus mengenal mereka. Mari kita fokus pada orang-orang ini. Bab 2830. Di sebelah kiriku adalah Kaisar Antartika, dan di sebelah kananku adalah Kaisar Wanita Kain Sutera Myrtle. Mereka adalah pecinta Tao. Konon mereka adalah teman dekat Tian Yizi. Mendengar ini, Jericho Lee terkejut. Apakah mereka juga mengenal orang Kunlun dan Emei? Ya, mereka datang dari sekolah Kunlun dan sekolah Emei sejak awal, Wen Qiong mengangguk. Kaisar Antartika memandang Jericho Lee dan berkata, saya telah mendengar tentang Anda selama ini. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih atas pujianmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia juga melihat ke sisi lain. Dia melihat bahwa kultivasi pihak lain telah mencapai 3 alam Tao. Dia harus menjadi orang terkuat kecuali Zhao Gongming. Di samping permaisuri kain sutera Myrtle, itu juga merupakan 3 alam Taoisme. Karena mereka adalah sahabat Tao, saya khawatir jika mereka bergandengan tangan, efektivitas tempur mereka pasti akan menyamai Xianjun. 3 lelaki tua jahat di sebelahnya adalah 3 bintang keberuntungan dan umur panjang, canda Wen Qiong. 3 lelaki tua berjanggut putih memelototinya, tapi mereka tidak marah. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua yang sangat jahat. Aku sudah bertemu 3 orang. Jalan Jericho Li Gongshu. Di sebelah mereka ada 5 kaisar agung, yaitu Ren Sheng, Yuan Sheng, Chong Sheng, Zhao Sheng, dan Xuan Sheng. Yang lainnya adalah Zixia Yuanjun, putri Kaisar Agung Dongyue. Prestasi keenamnya saat ini semuanya berada di negeri Dongeng. Kaisar Dongyue adalah adik dari Kaisar Donghua, sedangkan 4 kaisar lainnya adalah putra Kaisar Donghua. Jadi kali ini, mereka akan tampil bersama. Aku pernah bertemu denganmu, kata Jericho Lee. Wen Qiong akhirnya memandang seorang pria berbaju hijau, ini adalah orang dari Sekte Qingcheng yang dikatakan Tuan Zhang sebelumnya. Dia telah mengikuti Kaisar Antartika dan Nyonya Kain Sutera Myrtle. Lelaki itu tersenyum kecil dan melengkungkan tangannya, anak gajah bintangku, aku sudah melihat semua orang. Karena dia anggota sekolah Qingcheng, benda ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Jericho Lee mengeluarkan Biksuanzu dan menyerahkannya. Melihat Biksuanzu, Xing Xiangzi semua menunjukkan warna sedihnya. Aku tidak menyangka CZ, orang tuanya, pada akhirnya mengalami kecelakaan, desah pengamat bintang. Kaisar Antartika menepuk pundaknya, bergembiralah, Tian Yizi tidak ada di sini, tapi kamu bisa mewarisi wasiatnya. Dengan baik. Bintang itu mengangguk dengan berat. Zhao Gongming melihat ke arah kerumunan, saya pikir Wen Qiong dalam perjalanan seharusnya memberitahu Anda situasinya. Saya mengerti. Itu bagus.
Saat ini, situasi kami seperti ini. Kami telah menjalin hubungan kerja sama dengan Federasi Xiancheng, terutama dengan Seto Hua, tetua cabang distrik selatan. Dia sangat ambisius dan target yang bagus. Saat ini, kami telah mencapai hasil awal melalui serangkaian rencana. Zhao Gongming berhenti sejenak dan menambahkan, hari-hari ini, resimen tentara bayaran Jiushu telah dipromosikan ke level perak, tetapi masih terlalu rendah. Tentu saja, tidak perlu melakukannya khawatir. Luangkan saja waktumu. Setelah kita membuka ruang mandiri, kita dapat beristirahat dengan baik dan tidak perlu khawatir ketahuan. Jika kamu memiliki Getua yang bertanggung jawab atas alkimia dan menyediakan obat-obatan, peralatan abadi, dan jimat untuk Situ Hua, kamu bisa mendapatkan sumber daya yang stabil. Selama kita berkembang sampai batas tertentu, kita bisa menghancurkan 5 makhluk abadi dan menggantinya. Tentu saja, risiko melakukan hal itu sangat tinggi, dan bahkan jika itu menggantikan 5 makhluk abadi. Abadi, artinya kemungkinan besar akan menarik perhatian makhluk abadi lainnya, jadi kita harus bersiap sepenuhnya dan cukup kuat, jika tidak maka akan ada masalah besar. Kami telah mengumpulkan begitu banyak alkemis untuk saat ini. Jika kami dapat menyempurnakan pil yang cukup dan meningkatkan kekuatan semua orang, maka kami tidak perlu khawatir. Pada saat itu, kami dapat membiarkan orang-orang dari seluruh negeri dongeng datang. Setelah kami tegas kendalikan kota Yulongxian dan kembangkan lebih lanjut, bumi tidak perlu khawatir akan invasi. Ini adalah rencana lengkap mereka saat ini, yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Kerumunan itu mengangguk. Kaisar Donghua berkata sambil tersenyum, karena kamu dapat menyelesaikan masalah yang tidak akan ditemukan oleh alkimia, maka ikutilah rencanamu. Pikirkan tentang kami di kota abadi lainnya. Setiap kali kami harus memurnikan pil, kami harus menyelinap keluar. Kota perlu khawatir ketahuan. Sekarang saya bisa membuat pil. Xing Xiangzi terkejut. Saya juga mencoba-coba beberapa susunan. Dikatakan bahwa melalui susunan besar, saya dapat melewati ruang hampa, menemukan dunia lain dan membuka ruang. Namun, ada banyak turbulensi di ruang nihilistik. Bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak mampu menahan turbulensi. Jericho Lee merentangkan tangannya, karena aku makhluk yang kacau, kamu takut, aku tidak takut. Memang benar, desah pengamat bintang Tutut. Pantas saja seluruh rencana sangat membutuhkanmu. Tampaknya masuk akal. Masalah besar yang mendera mereka semua bukanlah masalah bagi Jericho Lee. Tidak heran kekuatan kuno berkorban begitu banyak untuk melaksanakan rencana tersebut. Tampaknya semua ini sepadan. Jangan membicarakan hal ini. Kamu harus mengatur tempat tinggal terlebih dahulu, lalu pergi ke ruangan itu untuk mengenalnya. Oh, ngomong-ngomong, dia seharusnya memberitahumu bahwa tidak ada apapun di ruangan itu saat ini, dan itu perlu untuk dibangun. Hanya beberapa dari kalian yang seharusnya pandai dalam hal ini. Jericho Lee memandangi Kaisar Agung dari 5 gunung. Kaisar Agung dari 5 gunung pada awalnya bertanggung jawab atas urusan gunung dan sungai, burung dan hewan, peleburan dan pengecoran besi, dan sebagainya. Serahkan pada kami. Beberapa orang mengangguk. Sekarang batch pertama barang untuk Seto Hua telah selesai, dan ini belum terlalu dini. Ayo pergi ke Federasi Xiancheng dulu, lalu pilih tugas. Masih belum cukup untuk menimbulkan kebakaran yang kacau, yang sangat mempengaruhi efisiensi penyempurnaan senjataku, Jericho Lee memandang Zhao Gongming. Yang terakhir menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan potongan baju besi tambahan. Ini adalah armor senjata 3 abadi Dao yang baru saja ditempa olehnya. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Ayo pergi ke guild dulu dan kembali. Kemudian, mereka meminum pil tersebut dan berangkat ke guild cabang selatan. Oh, saudara Zhaoan, saudara Li, mengapa kamu tidak datang akhir-akhir ini? Begitu Ding Jue melihat mereka, dia sama antusiasnya dengan ayahnya. Ini bukan untuk menyiapkan ramuannya, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Zhao Gongming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya padanya. Barang pertama ada di dalamnya. Anda bisa menghitungnya. Apa gunanya? Saya tidak percaya dengan reputasi Anda, saudara Zhaoan, kata Ding Jue bersemangat. Mudah untuk mengatakannya, kata Zhao Gongming sambil memalingkan matanya dan merendahkan suaranya. Apa yang penatua situ katakan tentang bahan pemurnian yang saya katakan terakhir kali? Tunggu. Penatua situ ada di sini. Aku akan pergi mencarinya. Jangan berjalan-jalan di sini. Dengan itu, Ding Jue berbalik dan memasuki ruang konferensi. Bab 2831. 10 menit kemudian, Ding Jue kembali. Dia berjalan cepat dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Melihat ini, Jericho Lee bergumam dengan suara rendah, kelihatannya sangat mulus. Seto Hua tidak ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa dia pasti telah memenangkan banyak manfaat. Saudara Zhaoan, ayolah. Aku ingin memberitahumu kabar baik, Ding Jue mau tidak mau menarik mereka ke sudut. Apa kabar baiknya? Zhao Gongming memandangnya dengan aneh. Ding Jue terkekeh dan menyodorkan cincin penyimpanan ke tangannya.
Penatua Situ telah mengumpulkan banyak bahan, tidak hanya untuk alkimia, tetapi juga untuk peralatan. Selain itu, dikatakan bahwa dia telah menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa Xianjun yang sebelumnya tidak bisa rukun. Petik 2. Zhao Gongming dan Jericho Lee saling memandang dan tersenyum diam-diam. Benar saja, seperti yang mereka harapkan, Seto Hua memanfaatkan sumber daya obat dan memperoleh manfaat yang besar. Banyak orang yang sebelumnya tidak dapat memenangkan hati, kini dapat berteman. Memang benar bahwa di kota abadi Yulong, semua orang yang sibuk di dunia mencari keuntungan. Ada banyak materi di sini, semuanya diberikan oleh Raja Abadi, tetapi mereka juga mengajukan beberapa persyaratan. Penatua Situ telah membuat daftar rekor dan memasukkannya ke dalamnya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, kata Ding Jue dengan alis terangkat. Zhao Gongming memandangnya dan sedikit mengernyit. Apakah kamu sangat senang? Hei, kamu melihatnya. Ding Jue menggosok tangannya dan berkata, terima kasih, Penatua Situ dikatakan dapat dipromosikan menjadi Penatua Markas Besar sekarang. Setelah dia dipromosikan menjadi Penatua Markas Besar, posisi Penatua Cabang Selatan akan kosong. Dia berjanji bahwa aku akan menjadi yang lebih tua saat itu. Keduanya mencium kata-kata dan tiba-tiba menunjukkan warna. Pantas saja Ding Jue begitu bersemangat dan awalnya ingin berpromosi. Selamat atas Tuan Ding. Kalau begitu, Anda akan menjadi Tuan Ding. Tidak, Anda harus menjadi Penatua Ding, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Zhao Gongming memandang Ding Jue dan memikirkan pertanyaan lain, Penatua Situ berjanji kepada Anda, apakah itu akan terwujud? Saya tidak mendengar bahwa posisi Penatua divisi ini bergantung pada prestasi. Tampaknya kinerja kredit Anda adalah hampir benar. Itu sebelumnya. Ding Jue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum percaya diri, dulu, kinerja kredit saya sangat buruk, tidak sebaik Ma Hong dan mereka bertiga. Tetapi karena Anda mulai melakukan banyak tugas, poin kredit saya telah bertambah. Terakumulasi dengan sangat cepat. Anda adalah satu-satunya yang mendukung lebih dari 10 resimen tentara bayaran di bawah komando saya. Terlebih lagi, dengan pil yang Anda berikan kepada saya punya beberapa koneksi. Dengan sedikit pujian, posisi Penatua harus menjadi milik saya. Baiklah, selamat, Zhao Gongming mengangguk, tetapi setelah Anda dipromosikan menjadi Penatua, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kami? Tentu saja, saya bertanggung jawab langsung. Anda dapat yakin bahwa saya tidak bisa membiarkan orang lain mengambil alih tanggung jawab Anda. Selain itu, tetua itu bertanggung jawab atas beberapa resimen tentara bayaran tingkat tinggi, jawab Ding Jue sambil tersenyum. Itu bagus. Aku akan merepotkanmu tentang alkimia. Semakin banyak, semakin baik. Saya mengerti. Zhao Gongming memandang Jericho Lee di sebelahnya, lalu terbatuk, kita di sini hari ini untuk tugas utama, jadi cepatlah membawa buku tugas. Bagus. Ding Jue buru-buru naik ke panggung, lalu mengeluarkan buku catatan tugas dan menunjukkan kepada mereka tugas-tugas yang telah diurutkan. Resimen tentara bayaran Anda saat ini berwarna perak. Poin kredit tim telah mencapai 830 poin, dan poin kredit anggota telah mencapai 500 poin. Emas membutuhkan lebih dari 1000 poin kredit. Jika Anda ingin meningkatkan dengan cepat, tugas ini sangat cocok. Tentu saja risikonya lebih tinggi dari tugas sebelumnya. Dalam hal kredit, besi hitam adalah 0 sampai 100. Perunggu 101 sampai 500. Perak 500, 1000, emas tahun 1001 sampai 5000, batu kecubung 500, 100000, menguasai 10001, 20000, raja 20001, 50000, legenda 5001, 10000, mitos 10001, 50000, tertinggi 500.000 tidak terbatas. Sedangkan untuk level individu, sistemnya sama dengan level tim. Sebenarnya jangka waktunya tidak terlalu besar, namun yang menjadi permasalahan adalah walaupun umur keluarga abadi sangat panjang, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan tidak dapat melakukan tugas sepanjang waktu. Faktanya, sebagian besar tugas tidak memiliki tingkat kesulitan yang rendah, dan resimen tentara bayaran tidak mendapatkan banyak imbalan setelah Federasi Xiancheng mengambil alih pimpinan besar. Oleh karena itu, meskipun kreditnya 100 poin, jika tidak dapat mengerjakan tugas yang relatif sulit, ia harus melakukan setidaknya 3 atau 4 tugas kelompok untuk mendapatkannya. Selain itu, kekuatan juga menjadi faktor yang sangat penting. Secara umum, negeri dongeng dan negeri dongeng ada di dasar negeri dongeng. Sebagian besar resimen tentara bayaran adalah resimen tentara bayaran besi hitam atau perunggu. Kadang-kadang, ada beberapa resimen tentara bayaran yang mengumpulkan level perak dengan menyelesaikan tugas. Pada dasarnya, perak adalah batas atas mereka. Di alam Chengdao, kebanyakan dari mereka bisa menjadi resimen tentara bayaran perak atau bahkan emas, dan keluarga abadi di alam ini adalah eksistensi yang kuat di kota abadi, terutama di alam Daosan, yang merupakan sesepuh atau patriark dari Sekte Bintang Satu dan Sesepuh.
Dari Sekte Bintang 2. Jika orang-orang ini cukup kuat untuk melakukan cukup banyak tugas, mereka juga dapat dipromosikan ke resimen tentara bayaran tingkat ametis. Namun, resimen tentara bayaran kristal ungu pada dasarnya dikelola oleh para tetua dari guild cabang. Jumlahnya tidak banyak, jadi termasuk dalam level lisensi penuh. Masing-masing dari 4 guild cabang memiliki setidaknya satu resimen tentara bayaran tingkat ametis, yang biasanya digunakan untuk bersaing memperebutkan bagian terbaik dari sumber daya yang didistribusikan oleh markas. Itu tergantung pada resimen tentara bayaran tingkat ametis. Dan resimen tentara bayaran ametis ada di sisi lain markas, jumlahnya akan jauh lebih banyak. Secara umum, markas besar Guild Xiancheng tidak mengelola resimen tentara bayaran di bawah level ametis. Lagi pula, levelnya berbeda-beda. Sedangkan untuk resimen tentara bayaran tingkat master, para tetua markas memenuhi syarat untuk mengelolanya. Sesuai dengan kekuatannya, resimen tentara bayaran tingkat ini harus memiliki keluarga abadi di atas wilayah Xianjun, jika tidak, mustahil untuk mencapai tingkat ini. Umumnya, resimen tentara bayaran di negeri dongeng setidaknya bisa mencapai level raja atau bahkan level legenda. Namun resimen semacam ini hanya dapat dikelola oleh sesepuh atau presiden markas, dan jumlahnya juga sangat jarang. Di kota abadi Yulong, 5 makhluk abadi membenci aliansi abadi, jadi tidak ada resimen tentara bayaran legendaris, dan satu-satunya resimen tentara bayaran kerajaan dibentuk oleh beberapa makhluk abadi. Apakah ada misi untuk membakar gunung? Zhao Gongming melihat tugas selanjutnya, yang tidak ada hubungannya dengan Flame Mountain. Tujuan mereka kali ini adalah pergi ke gunung api untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka dapat menemukan peri api di gunung api. Setelah ditemukan, efisiensi alkimia mereka akan meningkat pesat, yang akan sangat membantu rencana mereka.